Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ailana Dianti dengan NPM 2578259, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Eh, jadi di video ini saya akan mengerjakan tugas berpikir komputasi dengan membuat program otomatis pada greenhouse hidroponik. Di video ini saya akan membuat sambil menjelaskan logika dari tadi kasus menggunakan flowchart. Menulis kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Lalu setelahnya kode selesai ditulis, saya akan menjalankan program di terminal dan lakukan skenario yang telah disusun. Lalu setelahnya menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Lalu sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Dan sebutkan juga bagian paling penting dari log. Lalu yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan membacakan dahulu deskripsi deskripsi kasusnya. Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Tugas Anda adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih berhenti. Pertama-tama kita akan membuat judulnya. Hmm, sistem eh salah. Sistem pintar pada greenhouse greenhouse di hidroponik. Lalu oke. Lalu setelahnya kita menambahkan declare. Declare-nya suhu kelembapan dan ke- keputusan dengan tipe data integer. Lalu kita menambahkan sign untuk memberikan nilai dari variabel. Keputusan sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita menambahkan while untuk pengulangan bernilai benar. Keputusan sama dengan 0. Lalu kita menambahkan output. Outputnya yaitu kondisi suhu. Oke. Lalu kita menambahkan input agar bisa memasukkan nilai. Lalu output lagi dengan kalimat masukkan kan kelembapan. Oh iya, ini. Astaga. Di sini nggak ada
derajatnya, jadi saya tulis C saja. Lalu kita tambahkan input lagi. Lalu kita tambahkan if untuk pencabangan. If-nya suhu kurang dari 25 N ke 8 bisa di 70. Astaga, mundur. Kurang dari 25, 25. Bener dong. Kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70. Dengan output ini. Hmm, tanaman lembab kemana diletakkan? Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Lalu kita tambahkan lagi if-nya suhu lebih dari sama dengan 25 dan suhu kurang dari sama dengan 30 dan kelembapannya lebih dari 50, kelembapan kurang 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 dari sama dengan 70 70 lebih dari 25 dan suhunya kurang dari 30, kelembapannya kurang dari lebih dari 5 sama 50 dan oke. Dengan output kondisi optimal. Tidak ada tindakan. Oke. Duh. Lalu kita tambahkan lagi if suhu lebih dari 30 kurang dari 50. Oke. Kurang dari dengan output periksa sensor data tidak valid. Tanaman kering. Astaga. Aktifkan pompa air. Lalu di bagian false-nya kita isi dengan
periksa aduh, periksa sensor data tidak valid. Tuh, nggak bisa kan cek data tidak valid. Lalu di sini kita tambahkan output dengan kalimat apa apakah apakah Anda ini ingin melanjutkan program tersebut? Jika iya, itu sama dengan nol. Nol. Jika tidak, dua, satu. Huruf. Eh, eh, oh iya, tanda petiknya. Lalu di sininya, oh iya iya, tambahkan input untuk keputusan. Lalu di sini kita tambahkan apa itu? Eh, selesai, selesai verifikasi. Oke, kita coba dulu. Aduh, salah ya. Hmm, dulu. Nah, kenapa ini? Ih, ih. Kenapa nggak bisa dijalankan? Astaga. Sini kita akan menjalankan. Kondisi suhunya kurang dari 15, 12. Lalu kelembapannya lebih dari 70, 75. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Oke, apakah Anda ingin melanjutkan? Ya, kondisi suhu 25 sampai 30. Berarti 29.
Kelembapannya 50-70 berarti 60. Kondisi optimal tidak ada tindakan. Lalu kondisi suhunya lebih dari 30, 45. Kelembapannya kurang dari 50. Tanaman kering. Aktifkan pompa air. Oke, lanjut. Kondisi suhunya hmm, tidak sesuai berarti 15. 15. Periksa sensor data tidak valid. Oke. Selanjutnya membuat program menggunakan Sublime Text. Oh, di sini, aduh, pertama-tama kita akan membuat judul dengan mengetik. Aduh, aku nggak bisa. Aduh, nah, aduh. Print dalam kurung tiga. Oh, astaga. Tanda kutip dua terus dua tiga. Sistem pintar pada greenhouse hidroponik. Oke, lalu kita ketik keputusan. Keputusan sama dengan 0. Ini variabel. Lalu selanjutnya while pengulangan. Oh ya, jangan lupa dikasih indentasinya. Lalu kita ketik. Oh ya, ini while ini supaya pengulangan bisa manual agar bisa diberhentikan oleh pengguna. Lalu kita buat suhu. Suhunya suhu. Oh, ini untuk menanyakan kondisi suhu dan kelembapannya kita gabung dengan input. Jadi suhu sama dengan integer kekurung input kekurung masukkan suhu tanaman kekurung Celsius.
Lalu kelembapan sama dengan integer buka kurung input buka kurung tip masukkan ke kelembapan tanaman. Dan stepnya if 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 suhu suhunya kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70. Jangan lupa kita tambah indentasi. Lalu kita print tanaman lembab pemanas dinyalakan. Astaga, ya, titik berubah. Oh, bisa dipencet. Enter. Lalu pencabangan kedua menggunakan elif. Suhu lebih dari sama dengan 25 and suhu kurang dari sama dengan 30 dan kelembapan lebih dari sama sama dengan 50 kelembapan kurang dari print kondisi optimal, tidak ada tindakan. Si optimal tidak ada tindakan. Bagi suhu lebih dari 30 dan kelembapan kurang dari lihat lagi kita print
tanaman kering. Aktifkan pompa air. Enter. Enter. Oh ya, lalu di sini kan false. Di sini berarti kita tambahkan else. Bernilai salah. Implementasi, lalu kita print. Periksa sensor data tidak valid. Data tidak valid. Oke. Enter. Lalu kita print untuk membuat keputusan. Print. Apakah Anda ingin melanjutkan ke forum? Jika iya, no. Tidak, 1. Lalu enter. Keputusannya sama dengan picture ke forum input enter print. Ini selesai. Sudah. Selesai, koma. Terima kasih. Ya, lalu kita save. Enggak ada ya? Password. Ih.
Ini lab session ya. Lab session kan? Oke. Lalu kita jalankan. Siapa sih nelpon? Ih. Kok satu sih? Oh ya, masukkan suhunya. Eh, suhunya kurang dari 25. 15. Masukkan kelembapannya lebih dari 70, berarti 75. 75. Loh, apa ini? Line 7. Kelembapan. Ini nih. Apa sih itu? PY, PY. Nah, masih nyalakan. Sabar dulu loh, lagi buat video. Lalu melanjutkan ya. Selanjutnya suhu 20 sampai 30, 30. Berarti kita pilih 25. Eh,
26. Kelembapannya 50 sampai 70 berarti 60. Kondisi optimal, tidak ada tindakan. Lalu lanjut, masukkan suhu tanaman. Lebih dari 30 berarti 35, kurang dari 50 berarti 43. Tanaman kering, aktifkan pompa air. Lalu lanjutkan, kita bernilai memasukkan yang bernilai salah. Berarti 15, 60. Periksa sensor data tidak valid. eh Setelah membaca ini mengerjakan ini berarti setelah menjalankan sekarang lagi jelaskan. Oh ya, mengapa hasilnya jadi seperti ini? Jadi hasil yang diperoleh dari program itu sesuai dengan kondisi suhu dan kelembapan yang dimaksudkan. Karena program menggunakan pencabangan if, elif, else yang mengacu pada tabel keputusan. Setiap kombinasi suhu dan kelembapan akan dibandingkan dengan batas nilai yang telah ditentukan. Contoh, jika suhu di bawah 25 derajat Celcius itu kelembapan di atas 70% itu, maka program menilai tanaman ini terlalu lembab sehingga pemanas dinyalakan. Lalu jika suhu berada di rentan 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapannya itu 50 sampai 70%, berarti kondisi dianggap optimal sehingga tidak ada tindakan. Lalu jika suhu di atas 30 derajat Celcius dan kelembapan di bawah 50%, tanaman dinilai kering sehingga pompa tidak diaktifkan. Lalu jika data tidak sesuai kondisi seperti ini, seperti program ini, berarti program menampilkan pesan periksa sensor. Karena logika program itu sudah sesuai dengan aturan, maka output yang dihasilkan menjadi tepat dan konsisten dengan skenario uji coba. Lalu, oh ya, bagian sebutkan satu hal yang ditemukan dalam jalankan program. Eh, Satu hal yang ditemukan selama menjalankan program itu adalah validasi input. Jadi jika pengguna memasukkan nilai suhu dan kelembapan yang tidak logis, misalnya kayak huruf atau angka negatif, program itu bisa error atau menghasilkan keputusan yang tidak valid. Eh, Oleh karena itu, diperlukan pengecekan input agar program tetap berjalan dengan baik. Lalu, sebutkan juga bagian yang paling penting dari loop. Bagian penting dari loop itu menurut saya itu kondisi berhenti. Tanpa kondisi berhenti yang jelas, program akan terus berjalan tanpa henti. Pada studi kasus ini, loop itu sangat penting agar program dapat terus memantau suhu dan kelembapan sampai pengguna memilih untuk berhenti. Sehingga sistem ini dapat berjalan secara kontinu dan terkendali. Lalu kesimpulannya eh, sini dapat disimpulkan bahwa pengguna logika percabangan dan perulangan itu sangat efektif dalam membangun sistem pengambilan keputusan otomatis. Program itu mampu membantu Andi memantau kondisi tanaman hidroponik dan menentukan tindakan yang tepat berdasarkan suhu dan kelembapan. Dengan penerapan loop, lalu sistem dapat berjalan terus-menerus, sedangkan pencabangan memastikan setiap kondisi mendapatkan keputusan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pemrograman ini sangat berperan dalam mendukung sistem pertanian pintar berbasis digital.
Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.